Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu ala wabarakatuh. sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Adik-adik semuanya yang dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita kembali lagi melanjutkan kajian fikih kita ya. Namun sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah bersama ya. Bismillah yuk bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih adik-adik. Nah, pada sore kali ini ya kita ulang sebentar, kemudian kita lanjutkan pelajarannya yaitu kita akan membahas atau mempelajari bersama apa saja pembatal sholat. Apa saja pembatal-pembatal sholat. Ya, ada di halaman 46. Ya, namun sebelumnya Ustazah pengen mengulang ya bahwasanya kita tulis dulu. Kita tulis bersama ya. Bentar, share. Bentar, mana tadi? Hmm, Kok nggak bisa buat nulis ya? Bentar, sebentar. Stop share. Bentar, Ustazah ini dulu. Kok nggak bisa ini? Bentar. Don't save. Save. Maaf ini agak ngeheng sebentar ya. Mana? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Iya Mbak. Mohon maaf ini saya pakai akunnya suami. Kok namanya nggak bisa ganti ya? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat Fatih nggak apa-apa. Di open aja kameranya biar papanya Ya hilang. di open aja kameranya biar saya tahu. Dimatiin Bentar aja. ya. Oke. Nah ini baru keluar. Nah, kok nggak bisa ya? Astagfirullahaladzim. Ini nulisnya nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Hmm? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, bentar. Nah, ini dokumen. Yuk kita tulis bersama aja. Yuk kita tulis bersama. Kita kembali ngulang sebentar tentang sunnah-sunnahnya sholat. Oke. Sunnah-sunnahnya sholat. Adik-adik yang perlu dibedakan adalah ya, perlu dibedakan antara sunnahnya sholat dengan sholat sholat yang disunnahkan atau sholat-sholat sunnah. Oke, bedanya kalau sunnah-sunnahnya sholat adalah sunnah ditulis ya, sunnahnya sholat
adalah hal-hal yang disunnahkan, oke, sebelum dan sedang mengerjakan sholat. Adapun sholat sunnah adalah sholat sunnah, oke, selain sholat yang disunnahkan untuk dikerjakan selain sholat fardu. Nah, kalau adik-adik mendengar istilah sunnah dalam ilmu fikih adalah ya apabila dikerjakan maka mendapat pahala. Apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Bisa difahami ya? Ditulis dulu. Nah, sunnah-sunnahnya sholat adalah hal-hal yang disunahkan sebelum dan sedang mengerjakan sholat. Sunnahnya sholat sebelum, oke, sebelum mengerjakan sholat, oke, ada dua kesunahan, yaitu azan dan iqomah. Oke. Adapun sunnahnya sholat saat sedang sholat, oke, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad, yuk kasih Kak Zahra, sunnah ab'ad apa saja Kak Zahra? Sunnah Adaat yang pertama duduk pada tasyahud awal, Duduk untuk yang kedua tasyahud awal. Yuk, dua. membaca tasyahud awal, Membaca tasyahud awal. Tiga. membaca salawat Nabi pada tasyahud awal, Membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Oke. Terus, empat. membaca salawat pada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, Membaca sholawat ke atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Ingat ya, bedakan ya. Tasyahud akhir. Oke, nomor lima. nomor 5 membaca doa qunut pada i'tidal rakaat kedua salat subuh dan di rakaat terakhir pada salat witir di bulan Ramadan di pertengahan terakhir. Membaca doa kunut pada sholat subuh di rokaat terakhir setelah i'tidal. Setelah i'tidal, oke. Dan juga pada sholat rokaat kedua pada rokaat terakhir sholat witir di pertengahan pertengahan bulan, pertengahan atau pertengahan bulan
bulan Ramadan. Oke, terima kasih Kak Zahra. Baik, ada Kak Fatia di sini. Tolong dibacakan sunnah ab'ad. Apa saja? Yuk, yang sudah Pertama, duduk untuk tasyahud awal. Oke. Kedua, membaca tasyahud awal. Ketiga, membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Keempat, membaca sholawat ke atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Kelima, membaca doa kunut pada sholat subuh di rakaat terakhir setelah i'tidal. Dan juga pada rakaat terakhir sholat witir di akhir pertengahan bulan Ramadan. Oke, rokaat terakhir sama ya, setelah i'tidal di sholat witir, oke, di akhir pertengahan bulan Ramadan. Ahsanti. Dihafalin ya, Kak Fatia dan yang lainnya ya. Nah, sunnah ab'ad sendiri, apabila apabila tidak dikerjakan, maka diganti dengan yang namanya sujud sahwi. Sujud sahwi. Insya Allah kita akan bahas sujud sahwi pada kesempatan berikutnya. Oke ya. Apabila yang kelima ini tidak dikerjakan ketika kita melakukan sholat, ya kan, maka diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dikerjakan dua kali sujud, dua kali sujud, dua kali sujud sebelum salam. Bacaannya sama seperti kita sujud biasa, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Oke ya. Nah, sunnah ab'ad ada 5 ini. Baik. Yuk, sekali lagi Abang Fatih. Yuk. Dibaca apa saja sunnah ab'ad itu? Duduk untuk tasyahud awal, Pintar, membaca tasyahud awal, membaca pintar. sholawat pada sholawat Nabi pada tasyahud awal, Oke. membaca sholawat ke atas pada tasyahud awal, Ke atas apa? Ke atas keluarga membaca Nabi. doa kunut Tadi membaca sholawat ke atas keluarga Nabi. Oke. ke atas keluarga Nabi Pada tasyahud pada tasyahud awal, akhir. Kalau membaca keluarga Nabi, kalau sholawat ke atas keluarga Nabi itu pada tasyahud akhir. Oke. akhir, Ya, yuk nomor 5 membaca doa kunut. membaca doa kunut pada sholat subuh di rakaat terakhir setelah i'tidal dan juga pada rakaat terakhir setelah i'tidal di sholat witir di akhir pertengahan bulan Ramadan. Ramadan. Oke ya. Nanti dicatat ya Bang Fatih. Terus dihafalin oke. Ini yang sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan atau tidak dikerjakan maka diganti dengan sujud sahwi. Ya. Baik. Sekarang yang sunnah hayat. Tadi kan ada sunnah ab'ad dan juga sunnah hayat. Oke ya, sunnah hayat. Yuk Kakak Zahra disebutkan apa saja Kak? Sunnah hayat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Ini yang pertama atau yang keberapa? Yang pertama ya? Ya. Oke. Yang pertama. Oke, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Terus Yang kedua saat ruku. mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Pada 4 tempat. Oke, pertama saat takbiratul ihram. Kedua saat
ruku. Oke. Yang ketiga, Saat i'tidal. saat i'tidal. Yang keempat, Saat tasyahud awal. tasyahud. Enggak, setelah tasyahud atau Setelah tasyahud. berdiri saat atau berdiri setelah bangun dari tasyahud awal. Oke? Atau boleh adik. Atau keempat bangun dari tasyahud awal. Bisa difahami ya? Tahu. Ya, mengangkat kedua tangan pada empat tempat. Yuk, lagi. Yang kedua apa, Kak? Boleh. Anak Kak Zahranya, setelah mengangkat kedua tangan apa? Ya, Ustazah. Mengangkat Kan sudah. meletakkan tangan kanan di atas tangan Oke, kiri. meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan Iya. diletakkan di antara Di antara dada dada dan dan pusar. Oke ya, gini ya. Ya, ini tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian diletakkan di bawah dada dan di atas pusar. Baik, yuk yang ketiga. Yang ketiga, membaca doa tawajjuh. Membaca doa tawajuh atau apa? Atau iftitah. Oke. Membaca doa tawajuh atau iftitah. Yuk, yang lainnya. Keempat. Kak Hafsah dituliskan Kak Hafsah. Ditulis ya sayang ya. Oke. Karena kalau biasanya kalau sudah kelas kayak gini, nanti nggak sempat nulis. Boleh? Baik, yuk. Yang keempat Kak Zara. Yang keempat, membaca ta'awud. Membaca ta'awudz. Ta'awudz itu ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, setelah membaca doa iftitah. Jadi membaca ta'awud ini tidak sebelum doa iftitah, tidak. Jadi setelah Allahu Akbar, kita langsung disunahkan membaca doa iftitah atau doa tawajuh. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ya dan seterusnya. Kemudian kalau udah selesai baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yang kelima, Membaca lafaz amin. membaca takmin. Oke, takmin itu lafal amin. Oke. Setelah kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, itu takmin atau lafal amin. Baik, terus yuk. Membaca surat apa saja dalam Al-Quran sehabis surat Al-Fatihah pada Iya, rakaat membaca kedua. ya surat atau ayat boleh. Ayat setelah ayat Al-Qur'an. Oke. Setelah surat Al-Fatihah di rokaat keberapa, Kak? Satu dan dua. Rokaat pertama dan kedua yang disunahkan membaca surat atau ayat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah itu di rokaat pertama dan kedua. Di rokaat ketiga dan keempat itu tidak disunahkan membaca surat, ya setelah surat Al-Fatihah tidak disunahkan kecuali kalau misalnya gini, perhatikan ya, misalnya gini, misalnya Ustazah Vina makmum imamnya Fatih misalnya. Oke, Afatih jadi imam, Ustazah Finanya makmum. Makmumnya telat, masbuk. Oke. Afatih sudah membaca, sudah di rokaat ketiga. Katakanlah ini sholat Isya misalnya. Sholat Isya.
Fatih sudah di rokaat ketiga sebagai imam. Sementara Ustazah Vina sebagai makmumnya telat, berarti kan ini di rokaat pertama kan? Nah, pas Fatihnya, ya kan, sudah baca surat Al-Fatihah, ruku. Ustazah Vina belum sempat membaca surat setelah surat Al-Fatihah, belum sempat membaca. Oke, sebelum apa belum sempat membaca karena Al-Fatihahnya sudah ruku. Ya udah, Ustazah Vina sudah membaca surat Al-Fatihah nih. Langsung Ustazah pun juga ruku. Oke. Di rokaat kedua juga seperti itu. Rokaat keduanya Ustazah Vina ya. Berarti rokaat keempatnya Al-Fatih sebagai imam. Nanti pas rokaat ketiga, nah nanti pas Al-Fatihahnya salam, Ustazah Vina harus berdiri lagi dong. Karena ini kan sholat Isya. Sholat Isya kan 4 rokaat. Ustazah Vina telat 2 rokaat. Ustazah Vina telat 2 rokaat. Sehingga Ustazah Vinanya perlu bangun lagi. Ya, 2 rokaat lagi. Kemudian Kemudian pas bangun, nah Ustazah Vina di rokaat ketiga dan di rokaat keempat setelah membaca surat Al-Fatihah, maka dalam kondisi ini Ustazah Vina disunahkan juga untuk membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Karena tadi belum sempat membaca di rokaat pertama dan kedua. Oke ya. Tapi kalau nggak dalam keadaan ini ya udah, maka nggak disunahkan untuk membaca surat setelah surat Al-Fatihah, tidak disunahkan. Baik ya, walau alam. Kemudian yang ketujuh, ayo Kak Zara, di unmute dulu maaf. Tadi sudah mute. Ya. Mengeraskan suara pada tempatnya dan mengecilkan suara pada tempatnya. Iya, mengeraskan suara pada tempatnya dan melirihkan suara pada tempatnya. Kalau subuh yang dikeraskan itu, yang keras dikeraskan suara, yang jangan keras-keras banget ya, dikeraskan suaranya paling tidak dibilang mengeraskan suara itu paling tidak kalau kita makmum, kita berjamaah, makmumnya itu mendengar ya, walaupun satu orang makmum mendengar suara imamnya itu sudah dibilang mengeraskan. Oke ya. Nah, mengeraskan suara pada tempatnya untuk sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Adapun melirihkan atau mengecilkan suara pada tempatnya juga untuk sholat duhur dan juga sholat asar. Baik, yang kedelapan Kak, yuk. Takbiratul intiqal. Takbiratul intikol. Ini lagi-lagi Ustazah sampaikan, bedakan antara takbiratul intikol dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukunnya sholat. Yang mana kalau kita nggak melafalkan atau membaca Allahu Akbar ketika sholat, ya, pas niat itu Allahu Akbar, maka nggak sah sholatnya. Berbeda dengan takbiratul intikol, yaitu ketika kita ruku. Rukuknya itu rukun, tetapi lafal Allahu Akbar ketika ruku itu adalah sunnah hayat. Dan namanya itu adalah takbiratul intikol. Begitu pula dengan ketika sujud. Sujudnya adalah rukun, tetapi lafal membaca Allahu Akbar takbirnya itu dinamakan takbiratul intikol. Itu sunnah hayat. Begitu pula bangun dari sujud juga sama. Bangun dari sujud, kemudian sujud lagi kan kita bilang Allahu Akbar, ya kan? Kemudian bangun untuk rokaat kedua, kita juga bilang Allahu Akbar. Itu dinamakan takbiratul intikol. Baik, yang kesembilan, Membaca Sami Allahu liman hamidah plus dengan bacaannya. iya, membaca Itu lafal juga. Sami Allahu liman hamidah. Ketika kita bangun dari ruku, ya, setelah atau ketika atau saat bangun dari ruku, oke, dan membaca Robbana walakal hamd. Robbana walakal hamdu. Nah, Robbana walakal hamdu. Baik, itu juga disunahkan sunnah hayat. Masih ada lagi nggak, Kak? Jadi Ustazah, Terus, membaca tasbih saat sujud dan ruku. membaca tasbih ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku, saat ruku,
dan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi saat sujud. Oke, saat ruku dan sujud. Terus membaca apa lagi? Doa doa saat membaca duduk di antara dua sujud. Ya enggak? antara dua sujud. Iya. Doanya Robbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Nih. Baik, masih ada lagi? Nih, Ustazah. Yuk. Meletakkan kedua tangan di atas paha. Meletakkan kedua tangan di atas paha. Ini ketika duduk ya. Ketika duduk ya, ketika duduk ya. Nah, di atas paha, tapi kalau pas lagi tasyahud, tangan kanannya sedikit dikepal, jari telunjuknya sedikit dibuka kayak gini. Oke, kemudian pas asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah turun. Ya. Jadi diangkatnya pas ketika melafalkan illallah. Oke, kemudian turun lagi sampai terakhir. Yuk, lagi Kak. Ada lagi nggak? Ya, Ustazah. Yuk. Duduk iftirosh pada semua duduk kecuali pada tasyahud akhir. Duduk iftirosh. Ya, duduk iftirosh. Duduk iftirosh. Mudah-mudahan adik masih ingat ya, duduk iftirosh yang seperti apa ya. Pada semua duduk, kecuali duduk pada tasyahud akhir, disunnahkan duduk tawarruk. Oke ya, duduk tawarruk. Nanti di search duduk iftirosh yang seperti bagaimana, duduk tawarruk yang seperti bagaimana. Baik, terus apa lagi Kak? Salam kedua. Salam kedua. Nah, sebelum ini tambahin lagi Kak, sebelum salam ditambahin lagi kalau yang belum ada tambahan, yaitu doa sebelum ya, doa sebelum salam. Nah, atau doa setelah setelah ya sebelum salam itu setelah tasyahud dan sholawat itu kan ada doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya enggak? ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ya doa sebelum salam kemudian salam yang kedua oke dan keluar niat keluar itu nggak perlu oke ya udah seperti ini ya baik ditulis ya Bang Fatih. Abang Abdullah ditulis nggak? Iya. Oke, Abang Hafi dan Abang Zaki ditulis. Abang Aska dan Abang Oboy, Kak Afika. Ya, Ustazah. Iya, ditulis semuanya dikasih Iya tunjuk ini ke Ustazah, dikirim ke Ustazah. Abang Zaidan juga. Baik, oke ya. Nah ini sunnah ab'ad dan juga sunnah hayat. Kemudian, kalau yang tadi Sorry Ustazah, bisa ke atas dulu di sunayat. sunnah hayat. Nah ini apabila tidak dikerjakan maka dengan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Bedanya itu. Bedanya ab'ad dengan hayat sama-sama sunnah, ya sama-sama sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Bedanya kalau ditinggalkan ya tentunya dalam keadaan lupa ya. Mm-mm. Itu ya kalau keadaan sengaja nggak masalah juga sih, tapi sebaiknya jangan. Oke ya. Nah kalau dalam keadaan lupa ya nggak mengerjakan sunnah abad, maka diganti dengan yang namanya sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat tidak dikerjakan, ya maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, apa saja sunnah-sunnah hayat di sini kita sebutkan ada 15.
Di screenshot juga boleh kalau biar cepat, tapi harus ditulis lagi. Sudah Bang Walden? Sudah Ustazah. Baik. Yuk, sekarang balik lagi ke tadi. Oke. Sekarang masuk ke nih ya. Ma mubtilatus sholat. Ya, jadi penulis rahimahullah ta'ala memberikan soal, ini ya, questionnya. Ma mubtilatus sholat. Apa sih yang membatalkan sholat? Nah, ini penting banget buat adik-adik ketahui. Setelah adik-adik mengetahui rukunnya sholat, yang jumlahnya waktu itu ada 17, atau bisa 13, atau bisa 14, ya, tergantung tumak ninahnya disebutkan atau tidak. Ya, kalau disebutkan bergabung dengan sholat, bergabung dengan sujud, bergabung dengan ruku, ya, misalnya ruku dengan tumak ninah, kemudian i'tidal dengan tumak ninah, maka bisa jadi 13. Atau dipisah hanya tumak ninah saja, ya kan? Jadi 14. Atau diperinci, habis ruku, kemudian setelahnya tumak ninah saat ruku, i'tidal, kemudian tumak ninah saat i'tidal, sujud, kemudian tumak ninah saat sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tumakninah saat duduk di antara dua sujud. Nah, itu nanti jadinya 17. Oke. Bahkan ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 20, ya. Tapi kita cukupkan yang 17 itu sebagai rukunnya sholat. Itu penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena dengan menjalankan rukun itu, sholat kita menjadi sah. Kalau kita tidak menjalankan salah satu dari rukunnya sholat, maka sholatnya tidak sah. Hal yang penting yang perlu adik perhatikan yaitu apa saja pembatal sholat. Sebenarnya pembatal sholat ada banyak, tapi oleh penulis rahimahullah ta'ala wa nafa'anallah bi'ulumihi itu ada 4 saja. Yuk, ditulis yuk, pembatal sholat. Ya. Pembatal sholat. Sudah tutup dulu. Kita ganti tadi biar kita tulis lagi. Mana tadi? Tulis ya, pembatal sholat. Ya, pembatal sholat. Pembatal sholat. Nah, kalau adik-adik perhatikan, perhatikan kalau ingat wudhu, ya. Kalau adik-adik ingat wudhu, bab wudhu, itu adik-adik kan sudah belajar tuh, apa saja fardunya wudhu. Yang mana kalau nggak mengerjakan fardunya wudhu, maka wudhunya nggak sah. Kalau fardunya wudhu yang 6 itu dikerjakan dengan benar, maka wudhu kita sah. Kalau wudhu kita sah, kemudian kita sholat, insya Allah sholat kita sah asal tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Nah, di dalam bab wudhu ada yang namanya pembatal atau hal-hal yang membatalkan wudhu, yang menyebabkan batalnya wudhu. Ya enggak? Ya, udah kita sebutkan ya. Nah, di dalam sholat pun juga seperti itu. Ada hal-hal yang menyebabkan sholat kita batal. Oke ya? Yang pertama ditulis semuanya, yaitu kalam dengan sengaja. Kalam itu ucapan. Oke ya? Kalam itu ngomong. Nah, kalam itu ngomong. Ngomong dengan sengaja, ya. Ngomong dengan sengaja dan dia tahu, oke, dan tahu akan keharamannya. Maksudnya bagaimana? Dia tahu kalau ngomong di dalam sholat itu haram hukumnya. Dia tahu, tapi dia ngomong. Berarti batal sholatnya. Kalau nggak tahu bagaimana? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Cuma jangan sampai kita terus-terusan nggak mau tahu. Oke? Apalagi sholat kan diwajibkan bagi kita. Maka wajib
bagi kita untuk memperhatikan bagaimana tata cara sholat yang benar. Rukunnya sholat apa saja, hal-hal yang disunahkan sholat apa saja pembatal-pembatal sholat, itu perlu kita tahu. Jadi jangan sampai karena apa namanya nggak apa-apa kok kalau nggak tahu kayak gitu terus kita nggak mau tahu, jangan sampai dong. Sampai tua kita nggak mau belajar, jangan sampai dong, ya kan? Kita kan diminta atau diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari ilmu. Ya kan, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Paham ya? Nah, yang diucapkan, yang dimaksud dengan kalam tuh bagaimana? Ngomongnya itu ngomong yang seperti apa? Yuk ditulis, ngomongnya itu dikatakan ngomong, yuk bilang, ditulis, dikatakan ngomong kalau sudah keluar dua huruf saja. Dua huruf saja. Nah, dua huruf saja itu sudah dibilang ngomong. Paham ya? Dua huruf saja sudah bisa dibilang ngomong, ya. Apalagi lebih dari dua huruf. Nah, di sini biasanya orang-orang apa kita kalau apa namanya itu loh kalau ketawa WK WK WK, ah, WK WK, kayak gitu sudah dibilang ngomong, batal. Oke ya. Atau sudah keluar dua huruf saja atau satu huruf tapi ada maknanya, tapi punya makna. Satu huruf yang punya makna, yang punya makna. Nah, tau nggak Dedek, di dalam bahasa Arab itu, Masya Allah ya, bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya. Satu huruf aja bisa punya makna loh, satu huruf. Contohnya misalnya, Ustazah kasih, Satu huruf yang baik. ya, Ustazah kasih contoh misalnya huruf I, I, ah, I, I, gitu doang. Ain ya, ain kasroh, ain. Itu artinya paham kan? Artinya tuh gitu doang, paham kan? Pelanin dong. Pelanin. Paham kan? Oke. Nah, itu kalau Ustazah kalau lagi sholat bilang gitu kan. Nah, itu batal sholatnya. Ya, dari fiil D. Oke. Nggak boleh kayak gitu. Dari fiil wa'a ya'i ai atau wako yaqiya ti, nah, atau ti gitu doang, ti. Nah, ti itu artinya jagalah atau peliharalah. Nah, itu sudah punya makna. Maka mengatakan satu huruf yang punya makna ya dengan sengaja dan tahu akan keharamannya, maka batal sholat kita. Ya. Atau kalau dua huruf nggak harus punya makna ya kayak tadi, waka, weka, kayak gitu. Atau tambah lagi, weka, 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 batal langsung. Mau dia punya makna atau nggak punya makna, tapi kalau sudah melebihi, ya sudah terdiri dari dua huruf atau lebih, maka apa? Di batal, maka menjadi batal sholatnya. Paham ya, insya Allah ya? Kalau itu sengaja. Baik. Kemudian udah ditulis nih, udah belum? Kalam atau ngomong ya, ucapan ngomong atau ucapan. Kalam atau ucapan ya. Kalam dengan sengaja atau bicara ya, bicara, ucapan ya, kalam ya, nggak apa-apa. Dikatakan ucapan atau dikatakan kalam kalau sudah keluar dua huruf saja atau satu huruf yang punya makna. Baik. Dengan sengaja. Nah, kalau bicara tidak sengaja. Nah, atau gini, atau nah kalau tidak sengaja keluar ucapan, nggak sengaja nih, kasih garis bawah. Kalau nggak sengaja gimana? Tadi kan yang bikin batalan kan kalau sengaja. Kalau nggak sengaja gimana? Apakah batal nggak ya sholatnya? Nah, ini dibedakan nih, perlu dibedakan. Kalau dia, ya, kalau ucapannya sedikit, ini ingat, ini kalau nggak sengaja.
ya, atau lupa, ya, tidak sengaja atau nggak lupa, apa namanya, lupa keceplosan ngomong, ya. Kalau ucapannya sedikit, misalnya kalau pas lagi Ustazah berdiri nih untuk sholat nih, kemudian ada sesuatu yang bikin kaget, ya, aduh, kayak gitu kan nggak sengaja kece keceplos, ya enggak, atau nggak sengaja kegigit semut misalnya, aduh, kayak gitu kan kita nggak sengaja kan, nggak mungkin dong kita sengaja, apa namanya, karena refleks kan, nggak mungkin dengan sengaja, pasti nggak sengaja. Nah, kalau nggak sengaja itu bagaimana, ya, nggak sengaja ngomong, berucap, dan keluar huruf lebih. Kalau aduh kan udah keluar, sudah lebih dari 2 huruf, aduh, ADUH, ya kan? Aduh. Nah, kalau ucapannya sedikit, hanya itu aja, nggak sengaja sedikit doang, ya udah, ya berarti nggak batal. Ingat ya, tapi kalau disengaja batal. Kalau nggak disengaja, kalau sedikit itu itu nggak batal. Tapi kalau banyak, ya kan? Maka kalau ucapannya banyak, maka ya tetap batal, maka tetap batal. Ya, tadi ya, misalnya tadi digigit semut, aduh sakit banget loh, ini gimana ya, aku lagi sholat nih tapi kok kegigit semut ya, aduh, batal, ya enggak, itu sudah jadi ucapan yang banyak. Paham ya? Baik, kemudian yang kedua, yuk, yang membatalkan sholat yang kedua yaitu gerakan banyak. Ditulis, gerakan banyak berturut berturut turut, oke, dengan anggota badan yang berat. Nah, jadi hati-hati ketika kita sholat, jangan sampai sholat kita melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat, ya. Gerakan sholat itu banyak adik-adik. Gerakan sholat ya seperti kita mengangkat kedua tangan, itu gerakan sholat. Kemudian seperti ruku, seperti berdiri lagi, kemudian sujud, itu kan gerakan-gerakan sholat. Dan memang itu rukunnya, nggak masalah. Dan harus dikerjakan, kan? Tetapi gerakan yang di luar sholat, gerakan yang tidak dianjurkan, yang tidak diperintahkan di dalam sholat, ya kan? Itu hati-hati. Kalau gerakannya banyak dan berturut-turut dan dilakukan dengan anggota badan yang berat, maka bisa batal. Maksudnya bagaimana gerakan banyak? Gerakan banyak itu dicontohkan, gerakan banyak itu ya 3 kali gerakan. 3 kali gerakan. Nah, misalnya lagi makmum. Oke, lagi makmum. Ada imam, ada makmum di sini. Ya kan? Ada makmum si Kak Zahra, Kak Alfia, Kak Hafsah. Kemudian, tadi kan Kak Zahra, Kak Alfia, Kak Hafsah. Kak Alfiahnya kentut misalnya. Akhirnya harus keluar dari jamaah. Harus wudhu dulu. Keluar. Akhirnya kan kosong tuh. Di tengah-tengah antara Kak Zahra dengan Kak Hafsah kan kosong. Kemudian Kak Hafsahnya geser ke dekat apa? Kak Hafsah. Dekat Kak Zahra. Bergeser. Melangkah. Melangkah ke samping. Ke kanan. Ya misalnya. Ya kan? 1, 2. Nah ini nggak masalah. Iya kan? Nah, tapi kalau 3 kali geseran tadi melangkahnya, 1, 2, 3, nah itu bisa menyebabkan batal sholat. Ya, jadi gerakan banyak ini ya bisa dibilang 3 kali gerakan, tetapi ingat berturut-turut. Berturut-turut ini berturut-turut. Kalau nggak berturut-turut, misalnya berturut-turut, ya. Kalau tidak berturut-turut, 3 kali gerakan dan berturut-turut, berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, maka tidak batal. Maka tidak batal. Misalnya, ya kan? Ini tadi masih ada jamaah kosong nih di sini nih. Ya karena mundur tadi, ya kan? Karena batal akhirnya mundur. Kemudian Kak Hafsahnya pengen ke samping Kak Zahra. 1 dulu, nggak apa-apa. Nanti pas
rokaat kedua, ya kan? Atau pas nanti pas ruku tadi kan berdiri, pas ruku geser lagi sekali. Nanti pas i'tidal geser lagi sekali. Jadi nggak berturut-turut nggak masalah. Oke? Atau pas di rokaat kedua baru gesernya nggak masalah. Yang penting tidak langsung waktu itu juga. Oke ya? Oleh karena itu penting banget ya. Ustazah itu sering lihat ya. Di sini itu kalau pakai jilbab kan dililit tuh. Ya, pakai jilbab kan dililit. Nah, pas waktu sholat itu sudah takbiratul ihram sudah tangannya sudah di atas gini, ya kan? Tapi terus tangannya gini, puing, puing, puing kayak gitu. Ya kan diputar-putar itu jilbabnya. Itu kan gerakannya banyak banget. Ya kan sebisa mungkin sebelum kita sholat dibenerin dulu jilbabnya. Oke ya? Biar nggak terjadi gerakan banyak saat kita sholat. Raise hand dulu bisa difahami insya Allah. Baik. Ya kan? Yang cowok-cowok juga kalau pakai sorban atau pakai peci dibenerin dulu. Jangan dikit-dikit dibenerin ininya. Apalagi kalau pakai peci terus pakai di rambutnya terus apa kayak gitu. Jangan. Oke ya. Nah, tadi ya yang pertama gerakannya banyak ya. 3 kali gerakan itu contohnya dan dilakukan berturut-turut dan dilakukan dengan anggota badan yang berat. Anggota badan yang berat itu seperti apa? Yo, anggota badan yang berat seperti tangan, seperti tangan. Nah, tadi kan Ustazah Vina misalnya tadi contohnya tadi dikit-dikit ngelilitin apa namanya jilbabnya, dililitin jilbabnya karena jilbabnya turun terus, ya kan dililitin kayak gini. Nah, ini gerakan banyak dilakukan dengan tangan. Nah, ini batal, ya, batal sholatnya. Paham ya? Selain tangan apa? Kaki. Sebelum tangan ada kepala juga, kepala. Nah, ini juga diperhatikan. Kadang itu ada orang yang kebiasaan gini. Lihat Ustazah, kebiasaan diceklekan kepalanya. Ceklik. Ya, kayak gini. Ceklik, ceklik. Nah, nggak bisa kalau cuma sekali. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kayak gini. Atau kadang kayak gini, diginiin. Ada, ya kan? Nah ini hati-hati kalau dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut, maka ya dan apa gerakannya ini dengan anggota badan ini, dengan anggota badan yang berat seperti kepala ini, maka bisa batal sholatnya. Bisa difahami ya? Atau kaki. Kaki tadi melangkah tadi. Ya, melangkah tadi. Ya, geser badan. Ya kan? 3 kali kalau berturut-turut dengan kaki tadi, maka bisa batal. Caranya bagaimana? 1 dulu atau 2 dulu. Oke ya? Nanti terus pas rokaat kedua, langkah lagi nggak masalah. Kemudian rokaat ketiga langkah lagi nggak masalah. Oke ya? Gerakannya banyak, tapi nggak berturut-turut, nggak batal. Oke ya, yang membatalkan sholat itu kalau gerakannya banyak dan dilakukan berturut-turut dan dilakukannya dengan oleh anggota badan yang berat. Kalau anggota badan yang tidak berat seperti apa ya? Anggota badan yang tidak berat itu seperti bibir. Bibir. Nih, kita cuma gini doang, nggak baca, cuma pengen gini-gini doang. Nggak batal. Atau misalnya ini kelopak mata nih, ini kelopak mata nih. Ini kelopak mata. Kita gini kan, ting, 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 kedip-kedipkan gini, ting, 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 iseng, ya. Yang nggak khusyuk sholatnya, kita iseng banget gini-gini, itu nggak batal. Tapi jatuhnya nanti nggak khusyuk ya, kayak gitu. Baik, kelopak mata. Tahu apa lagi? Eh, jari jari tangan. Bukan tangannya, tapi jari-jari sini. Hmm. Misalnya kita lagi kayak gini misalnya, ya kan? Kemudian kita iseng aja. Iseng aja kayak gini nih, iseng aja. Ya kan? Gerak-gerakin jari-jari kita, ya iseng, ya. Walaupun sebaiknya jangan, ya enggak, sebaiknya jangan, tapi itu tidak membatalkan sholat. Resen dulu? Ustazah, Iya. kalau kalau ini kalau cuma mengangkat jari tidak apa-apa Ustazah. Maaf, apa-apa? Kayak menghitung rakaat.
Ya, nggak kalau apa-apa ini tadi. apa namanya, Makanya tadi nggak masalah. Tadi misalnya, ada kayak gini kan, mau apalagi misalnya sholat taraweh yang banyak kan, sekarang sudah di rokaat kedua kayak gini. Ya udah nggak apa-apa, iya. Baik. Tapi kalau bisa kita tulis saja kayak Ustazah Vina itu, ya kan, nulis sudah salam, kasih tulis sekarang sudah 2 rokaat, 2 atau 4, 5 kayak gitu. Ya, jadi nggak mengganggu badan-badan kita ketika kita sholat. Oke ya? Baik. Ada pertanyaan? Nah, terus ada juga yang diperhatikan adik-adik. Lompat. Nah, iseng banget nih, sholat lompat. Nah, lompat jam. Walaupun sekali, ya, ini tetap membatalkan, ini dapat membatalkan sholat. Diperhatikan ya. Dah. Biasanya pada umumnya sih 3 kali gerakan, tapi untuk lompat ini kalaupun hanya sekali ini bisa membatalkan sholat karena sudah di luar gerakan sholat. Ngapain lompat kayak gitu? Oke ya, baik. Kecuali kalau nggak sengaja ya, ada sesuatu tikus lewat misalnya, akhirnya kita lompat, ya kan nggak masalah. Tapi kalau lompat sengaja, ingat ya ini sengaja, disengaja. Baik. Oke, kemudian apa lagi? Oke, jadi gerakan tadi yang kedua ya. Ini yang kedua. Nah, jadi intinya gerakan gerakan apabila banyak maka membatalkan sholat ya. Kalau gerakannya banyak membatalkan sholat. Kalau sedikit, oke. Kalau sedikit saja, ya sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Oke, ditulis ya. Oke, sekarang apa lagi? Nah, hati-hati juga untuk masalah ketawa. Ketawa dalam sholat. Ketawa dalam sholat nih perlu diperhatikan adik-adik, ya kan? Ketawa dalam sholat. Lagi-lagi, kalau keluar, oke, dari mulutnya berupa dua huruf, oke, atau lebih tentunya, atau lebih, atau satu huruf saja yang mempunyai makna, maka batal sholatnya. Seperti he, 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 hmm, he, atau wk. Hmm, Oke ya. Tapi kalau tidak keluar, at- tidak ada suaranya, ketawa tapi nggak ada suaranya. Tapi kalau ketawa nggak ada, nggak keluar suara, nggak keluar suara, maka nggak batal. Ya, pengen ketawa, tapi nggak keluar suara. Habis itu apa namanya lancar lagi sholatnya, itu nggak batal. Atau senyum karena diganggu adiknya, terus senyum saja, nggak asal nggak keluar suaranya, nggak apa-apa. Atau tadi ya keluar tapi cuma satu huruf tapi nggak ada maknanya, itu nggak masalah. Seperti kayak gitu dong, kayak gitu. Ya, baik. Nangis juga seperti itu ya. Nangis juga sama. Ya kan? Kalau apa keluar suara sampai nah, itu bisa batalin so sholat. Oke ya. Ini kalau nangisnya itu kalau misalnya nggak bisa dikuasai tapi nggak sampai keluar keluar huruf kayak gitu tadi ya nangis aja tapi nggak sampai kayak gitu nggak apa-apa, oke ya, nggak apa-apa. Misalnya dengar bacaan imamnya suaranya Masya Allah kemudian kita paham artinya sampai kita nangis, nah
Itu nggak masalah. Oke ya. Baik. Sekarang masuk ke nomor 3. Tadi nomor berapa tadi? Yang pertama, kalam atau ucapan dengan sengaja dan tahu akan keharamannya. Yang kedua, gerakan banyak berturut-turut dengan anggota badan yang berat. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu makan dan minum. Ya, makan dan minum. Sebenarnya makan dan minum, oke, dengan sengaja. Dengan sengaja. Oke. Mau banyak makanannya, mau banyak makanannya, ataupun sedikit. Ingat ya, ini makan di sini bukan makan yang makan kita makan. Sholat makan jelas batalnya. Oke, ya, mau yang dimakan tuh sedikit atau enggak. Makan di sini tuh maksudnya gini. Kadang kita itu habis makan, kita langsung sholat. Nah, apalagi kalau pas lagi buka tuh, buka puasa tuh, habis buka langsung kita sholat. Kita nggak kumur-kumur dulu. Sehingga masih ada sisa makanan di dalam, di sisa makanan yang terselempit-selempit di gigi kita. Apalagi giginya kalau bolong-bolong tuh banyak makanannya kan, sisa-sisa itu. Kemudian pas lagi sholat, ada yang keluar sisa makanan itu. Nah, ada yang keluar sama makanan itu, terus kita sengaja telan. Nah, itu batal gitu ya. Itu batal. Lalu bagaimana? Dikeluarin aja tuh, keluarin. Oke, dikeluarin. Ya. Kalau misalnya nggak sengaja baru, kalau nggak sengaja. Nah, kalau makanannya nggak sengaja, misalnya kayak gini. Kalau makan ya nggak sengaja, nggak sengaja. Kalau makan nggak sengaja, maka di sini atau lupa nggak sengaja atau lupa, maka dibedakan. Kalau banyak maka batal, oke, sholatnya. Kalau sedikit nggak batal. Oke, ini ingat ini kalau lupa atau nggak sengaja. Tapi kalau sengaja mau banyak atau mau sedikit tetap batal sholatnya. Present dulu bisa difahami insya Allah. Abang Hafi dan Abang Zaki. Oke. Baik, Kak Alfia, oke Kak Alfia. Abang Askar dan Abang Oboy, oke. Ya, Ustazah. Kak Afika, Iya, oke. Ustazah. Kak Nasya, Kak Aca, dan Kak Sabia. Baik, Kak Aisyah Mutia. Baik. Yuk, sekarang yang keempat. Yang membatalkan sholat yang nomor 4 yaitu meninggalkan rukun. Nah, meninggalkan rukun dari rukunnya sholat. Meninggalkan rukun dari rukunnya sholat. Nah, seperti apa? Kita tahu ya. Kayaknya sudah apa namanya sampaikan lagi. Kita yang sudah belajar sekarang ini wajib mengetahui rukunnya sholat. Wajib apa adik-adik? Mengetahui rukunnya sholat. Sehingga ketika kita tinggalkan rukun dari rukunnya sholat itu, maka menjadi batal. Meninggalkan rukun dari rukunnya sholat tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah abad bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun meninggalkan rukun dari rukunnya sholat, ya dengan sengaja tentunya, dengan sengaja maka batal. Seperti apa? Seperti misalnya, oke, meninggalkan ruku dengan sengaja. Meninggalkan ruku dengan sengaja. Habis membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek, kemudian langsung i'tidal nggak perlu ruku, langsung i'tidal aja. Nah, itu sengaja itu, maka batal sholatnya. Atau mengerjakan sujud hanya sekali saja. Padahal di setiap rokaat yang diwajibkan adalah 2 kali ruku, 2 kali sujud, ya enggak? Tetapi ini habis pas sujud udah sekali aja.
Habis itu duduk, habis itu langsung berdiri, nggak perlu sujud lagi, kayak gitu. Ini juga membatalkan sholat. Meninggalkan i'tidal juga seperti itu. Habis ruku, nggak perlu i'tidal, langsung sujud saja. Nah, ini juga tidak boleh, ya kan? Bisa difahami ya? Jadi meninggalkan rukun dari rukunnya sholat dengan sengaja itu membatalkan sholat. Atau meninggalkan syaratnya sholat, ya. Syarat sah, ya, syaratnya sholat. Ya, syaratnya sholat. Apa saja syaratnya sholat? Seperti syaratnya sholat itu dikatakan sholat itu sah apabila kita dalam keadaan suci, baik dari hadas maupun dari najis. Tapi pas lagi sholat, kentut, oke, kentut. Berarti kan kita nggak suci dari hadas, ya kan? Berarti kan kita kalau kentut kan kita berhadas, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena wudhunya batal. Oke, kalau wudhunya batal ya sholatnya nggak sah. Oke ya, seperti berhadas, ya, berhadas kecil misalnya, seperti berhadas kecil, seperti kentut. Oke ya, itu membatalkan sholat. Atau misalnya juga tadi ya, yang meninggalkan rukun dari rukunnya sholat dengan sengaja, seperti meninggalkan ruku dengan sengaja atau mengerjakan sujud hanya sekali, atau contohnya lagi misalnya, atau menambahkan rukun, menambahkan rukun, menambahkan rukun seperti apa? Seperti rukuknya 2 kali, rukuk 2 kali. Dengan sengaja, ingat dengan sengaja. Kalau lupa nggak masalah. Kalau lupa, kita nggak mengerjakan rukun, nggak lupa habis ruku, kita lupa ruku lagi. Misalnya kita habis ruku, kemudian kita i'tidal, kemudian kita ruku lagi, nggak sengaja, nggak masalah. Nanti baru sebelum salam kita bisa sujud sahwi karena lupa. Sujud sahwi itu dinamakan sujud sahwi karena kita mengerjakan dalam sholat itu ada kelalaian di situ, ada kelupaan di situ, maka kita disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Tapi kalau disengaja meninggalkan rukun atau menambah rukun, maka batal sholatnya. Begitu pula dengan sujud, misalnya sujud harusnya 2 kali, tapi aku tambah jadi 3 kali atau 4 kali biar dapat pahala lebih ya, bukannya dapat pahala malah batal sholatnya. Oke ya. Baik, atau meninggalkan syaratnya sholat seperti berhadas kecil atau kentut tadi, maka batal sholatnya. Baik, mungkin sampai ini dulu catatan kita, adik-adik. Mohon videonya nanti diulang, dicatat kembali ya. Apa saja yang membatalkan sholat di sini disebutkan 4. Sebenarnya ada banyak ya, ada banyak ya. Mungkin kita temukan mungkin di buku yang lain ada 13 atau 14 gitu adik-adik. Tapi kita cukupkan yang disebutkan oleh penulis yaitu 4 saja ya. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Lagi-lagi PR-nya ditulis ya, pembatal sholat ini. Jadi PR-nya tadi sunnahnya sholat yang dikerjakan saat sholat, baik sunnah ab'ad ataupun sunnah hayat, plus apa saja pembatal sholat, kemudian disetor ke Ustazah Fina. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi